Oke Coks, kembali lagi dengan saya Ocoks yang pada episode kali ini saya akan membawakan film yang berjudul Train to Busan Peninsula, yaitu sequel kedua dari film Train to Busan tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang Korea Selatan yang dikarantina selama 4 tahun karena semua penduduknya sudah menjadi zombie. Tanpa panjang lebar udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Bermula pada saat Jung Seok yang merupakan seorang militer ini sedang mengantar kakak dan ponakannya ke pelabuhan di mana kapal tersebut akan diberangkatkan ke Jepang. Tetapi pada saat di perjalanan Jung Seok bertemu dengan keluarga yang meminta tolong untuk menumpang, dikarenakan sang suami tersebut sudah terinfeksi. Jung Seok pun memutuskan untuk tidak menolong mereka dan bergegas pergi. Sesampai di kapal yang hendak pergi merantau ke negara tetangga, tetapi pada saat di tengah perjalanan anak buah Jung Seok melaporkan jika kapalnya mendadak pindah tujuan ke Hong Kong yang membuat Jung Seok harus mendatangi penanggung jawab kapal ini. Tetapi pada saat Jung Seok pergi, sang ponakan tak sengaja melihat seseorang yang meringkuk yang ternyata dia telah terinfeksi virus zombie yang tak lama kemudian dia berubah dan menyerang semua orang yang ada di dalam bawah. Jung Seok yang mendengar kabar itu langsung bergegas memeriksanya dan mendapati sebagian orang yang termasuk ponakannya yang telah terinfeksi virus zombie. Dan kakaknya Jung Seok yang sedang meratapi nasib dan tak mau meninggalkan anaknya terpaksa ditinggalkan oleh Jung Seok karena seluruh orang yang terinfeksi sudah mulai aktif ya bun. Tak lama kemudian datanglah abang iparnya Jung Seok yang bernama Chul Min yang meratapi nasib keluarganya ini. Time skip 4 tahun ke depan di Hong Kong, di mana ada sebuah geng yang hampir mengeroyok Kang Tidur ini yang tetapi malah dihajar balik. Dia adalah Jung Seok yang dapat kita lihat dia sekarang bukan lagi seorang militer. Jung Seok dipanggil oleh bos pemuda setempat, tetapi sesampai di sana dia melihat abang iparnya dan tak lama kemudian datanglah bosnya. Bos ini menawarkan pekerjaan di mana mereka semua harus mengambil uang yang senilai 20 juta dolar yang gagal pulang dari semenanjung Korea yang sekarang sudah menjadi sarang zombie. Setelah bernego dengan bos preman setempat, Jung Seok dan Chul Min pun mendiskusikan apakah mereka akan menerima pekerjaan tersebut atau tidak. Tetapi tiba-tiba pengunjung tempat makan itu bersorak karena mereka adalah pengungsi dari semenanjung Korea yang sekarang menjadi sarang zombie dan akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian mereka semua pun berangkat menuju semenanjung Korea untuk menjalankan misi mengambil uang tersebut. Jung Seok DKK pun menyiapkan senjata dan ajudan dari pemuda setempat memberikan kepada mereka semua telepon satelit. Tak lama kemudian mereka pun menggunakan sekoci untuk sampai ke pelabuhan dan mendarat di semenanjung yang dapat kita lihat semuanya sudah hampir menyatu dengan alam. Tak lama kemudian mereka pun meninja sebuah mobil yang kelihatannya masih sehat ini dan melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan mereka memeriksa sebuah truk apakah itu adalah truk yang menyimpan uang atau tidak. Jung Seok pun mengarahkan yang lain agar tinggal di dalam mobil dan dia sendirian yang pergi untuk mengeceknya. Tetapi ternyata itu bukanlah truk yang dia cari dan Jung Seok pun mengecek sebelahnya yang ternyata di dalam sana ada segerombolan zombie yang terjebak. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan mendapati truk yang mereka cari. Tetapi kali ini mereka bertiga turun dan mengecek truknya. Tetapi di dalam truk, supir truknya sudah menjadi zombie dan Chul Min yang diserang ini tak sengaja menekan klakson yang terdengar sangat kuat. Hal itu menyebabkan zombie-zombie di dalam lorong keluar dan mengejar mereka. Jung Seok DKK pun berhasil kabur tetapi mereka sudah terpantau oleh seseorang dan mereka menembakkan suar sehingga mereka mengalami kecelakaan. Dan Jung Seok pun menyerang zombie-zombie itu. Tetapi di saat Jung Seok lelah datanglah seorang bocil yang menaiki mobil. Bocil ini bernama John, dan adiknya bernama Eugene. Dengan skill balapnya ini mereka pun melewati berbagai zombie.
Pada bagian ini si bocil mengeluarkan skill driver remote controlnya untuk mengalihkan zombie dan mereka pun dapat lolos dari kejaran zombie-zombie itu, sementara truk yang berisikan uang itu dijajah oleh sekumpulan kelompok yang bernama Unit 631 dan orang yang dipanggil Sersan ini dengan ringan tangan membunuh orang yang masih hidup. Dan truk pun dibawa mereka. Sementara Jung Seok yang baru sadarkan diri ini melihat seseorang yang bernama Min Jung yang dulu meminta tolong kepadanya tetapi diabaikan dan kini anak dari orang itu telah menyelamatkan nyawanya Jung Seok. Min Jung yang masih belum tahu tentang Jung Seok pun menodongkan senjatanya. Di sisi lain truk yang berisikan uang itu dibawa ke markas Unit 631, dengan meriah mereka semua menyambut kehadiran ketua tim 3 yaitu si Sersan dan secara gak sengaja abangnya Jung Seok yang bernama Chul Min ini ketahuan berada di dalam truk, mereka pun membawanya ke dalam untuk sebuah permainan. Sementara Wang dengan tak sengaja melihat isi truk yang berisikan uang dolar dan melaporkannya kepada Kapten Seo jika si Sersan mendapatkan truk yang berisikan uang dolar. Dan Kapten Seok memeriksanya dan mendapati sebuah telepon satelit. Kapten Seo yang tidak sengaja mengangkat telepon ini mendapatkan tawaran jika mengeluarkan uangnya dari sana dia akan mendapatkan imbalan dan menjadi jutawan di Hong Kong. Sementara Chul Min yang ditangkap ini dijadikan aligator oleh Unit 631 untuk melawan zombie. Di sisi lain Jung Seok DKK sedang merencanakan untuk merebut kembali truknya dan membawanya ke pelabuhan agar mereka semua bisa selamat dari tempat itu. Dan tak lama kemudian Jung Seok mengatakan yang sebenarnya jika dirinya adalah orang yang melewati Min Jung dulu ketika dia minta tolong. Tetapi Min Jung tidak marah kepada Jung Seok dan mengatakan jika Jung Seok berhutang kepada anak-anaknya. Dan di malam hari Jung Seok dan anak-anaknya berpisah untuk mengambil kembali truk tersebut dan mereka memasuki markas Unit 361. Sementara di dalam markas Unit 361 Kapten Seo juga merencanakan untuk pergi tetapi dia harus membuat pengalihan kepada semua anggotanya itu. Tetapi Sersan yang curiga itu langsung menjumpai Kapten Seo di dalam kantornya. Tak lama kemudian datanglah Wang ini dan si Sersan gilak ini mengira jika Kapten Seo dan Wang berpacaran dan langsung pergi. Jung Seok dan Min Jung pun tiba di dalam truk tetapi tiba-tiba datang si Wang yang juga berencana pergi menggunakan truk. Wang pun menceritakan tentang kondisi di dalam dan memberitahu jika Chul Min masih hidup dan dijadikan aligator. Jung Seok pun pergi ke dalam untuk menyelamatkan abangnya. Di saat Jung Seok dalam perjalanan keluar, Jung Seok terpojok oleh anggota Unit 631 dan diserang zombie liar sementara Chul Min dengan nekat mengambil senjata dan tertembak oleh si Sersan. Tak lama kemudian datanglah Min Jun dengan truknya dan dengan berat hati Jung Seok meninggalkan abangnya yang sudah meninggoy dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Tetapi di tengah jalan mereka terhambat oleh zombie dan datanglah John DKK untuk mengalihkan para zombie ini agar mereka bisa kabur. Tetapi tak sampai di situ, di mana Unit 631 mengejar mereka semua dengan menembakkan suar dan menyerang mereka. Unit 631 menggunakan lampu sorot yang menarik perhatian para zombie dan hal itu membuat Jung Seok DKK terhambat, tetapi Jung Seok dengan gercep menembak lampu-lampu itu dan terus bertarung dengan Unit 631 dan Jung Seok melewati tempat yang dimana ada banyak zombie terjebak di dalamnya. Hal itu menjadi kesempatan Jung Seok untuk menjebak Unit 631. Setelah melewati berbagai masalah sampailah Jung Seok DKK ke pelabuhan tetapi naas mobil bocah ini ditabrak oleh Kapten Seo dan menyandra John.
Tetapi si bocil membuat pengalihan dan John berhasil kabur, tetapi malangnya malah si kakek yang terkena tembakan dan Min Jun pun tertembak tepat di pahanya. Kapten Seo yang berhasil kabur menggunakan truk dan naik ke dalam kapal tetapi malah sial dan dibunuh oleh ajudan dari preman setempat. Kapten Seo yang sedang sakaratul maut ini memundurkan truknya dan menjatuhkannya ke dalam air dan segerombolan zombie masuk ke dalam kapal. Di saat mereka meratapi nasibnya datanglah bantuan helikopter yang selama ini dihubungi oleh si kakek, dan Jung Seok mengamankan kedua anak itu sementara Min Jun mengalihkan perhatian zombie. Dan di saat terakhir Min Jun yang mengalihkan perhatian ini hendak bunuh diri tetapi Jung Seok yang teringat perkataan Chul Min dan tidak ingin kejadian di masa lalunya terulang pun berusaha menyelamatkan Min Jun. Dan mereka pun dapat selamat dan pergi menggunakan helikopter bantuan dan pergi dari semenanjung. Dan berakhirlah alur film Train to Busan Peninsula ini. Ending yang cukup edan dan Ochox hampir tertipu. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu sesuatu yang dimulai dengan tidak baik akan menghasilkan yang tidak baik dan jangan mudah menyerah tetapi harus berusaha juga dan percayalah jika uang bukanlah segalanya karena segalanya adalah keselamatan dan kebahagiaan. Saya Ochox izin undur diri dulu, jika ada kata-kata yang kurang paten tolong dimaafkan karena Ochox juga manusia biasa. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.